Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Yama Fuza, NPM 2330 103134. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan penilaian bisnis pada PT Multimedika Internasional Tbk. MIS didirikan pada September tahun 2020 dan resmi melantai di BEI pada Desember tahun 2022. Perusahaan ini berdomisili di Jakarta Barat dengan jumlah saham beredar sebesar 2,4 miliar lembar. Model bisnis utama adalah distribusi B2B terkait jaringan modern market nasional. Ada 4 segmen usaha, yaitu distribusi produk kesehatan, produk bayi, dan personal care melalui merek New Baby, diverifikasi ke makanan dan minuman, serta ekspansi ke perdagangan alat laboratorium dan farmasi dimulai sejak pertengahan tahun 2024. Selanjutnya ada analisis strategi bisnis. Dari analisis Porter 5 Porter, tekanan terbesar MIS berasal dari daya tawar beli yang tinggi, di mana 3 pelanggan utamanya menyumbang 69% total penjualan, serta persaingan industri yang sangat tinggi pasca pandemi akibat kelebihan pasokan produk masker di pasar. Namun, MIS memiliki 4 keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atau muat yang sulit. Yang pertama ada jaringan distribusi eksklusif, yang kedua ada lisensi IP internasional, yang ketiga ada status efek syariah, dan yang keempat adalah merek properti New Baby yang menerbitkan margin lebih tinggi dibandingkan distribusi produk pihak ketiga. Dari sisi KPI industri, gross profit margin MIS sebesar 58%, jauh di atas rata-rata industri distribusi komunitas yang hanya 40-45%. Ini ada analisis keuangan historis. Secara historis, kinerja keuangan MIS menunjukkan tekanan yang signifikan selama 2 tahun terakhir ini. Net margin turun dari 23,8% di tahun 2020 menjadi hanya 0,63% di tahun 2024. Penyebab utama adalah lonjakan beban umum dan administrasi sebesar 40,5% menjadi 66,2 miliar, serta beban bagi hasil dana syikat temporer sebesar 21,89 miliar untuk mendanai ekspansi infrastruktur. Dari sisi likuiditas, terdapat dinamika yang unik di mana current ratio itu melonjak drastis ke 964% pasca pelunasan utang bank, tetapi cash ratio yang justru anjlok ke 10,7% karena posisi kas tunai merosot ke 3,4 miliar. Artinya likuid di atas kertas namun tunai menipis. Secara keseluruhan, MIS berada pada fase transisi strategis yang menekan profitabilitas jangka pendek, meski gross margin yang terjaga di 58% menunjukkan daya saing produk masih solid. Ada proyeksi keuangan dan valuasi DCF. Pada proyeksi keuangan, periode 2025 hingga tahun 2029 menggunakan pendekatan bottom up dengan asumsi pertumbuhan pendapatan sebesar 8-12% per tahun dan gross margin sebesar 16,18%. Untuk menghitung nilai ISD, kami menggunakan metode discounted cash flow atau DCF dengan pendekatan free cash flow to firm atau FCFF. WACC ini dihitung sebesar 17,18% yang berasal dari cost of equity 18,61% menggunakan CAPM dengan beta sebesar 1,69 dan market risk premium sebesar 6,87 dari demudaran, serta cost of debit after tax sebesar 9,11 berdasarkan peringkat instansi PBB. Jadi hasil valuasinya total PV FGFF selama 5 tahun sebesar 28,5 miliar rupiah. Kemudian PV nilai terminal sebesar 41,7 miliar, expansion value sebesar 70,3 miliar, setelah dikurangi liabilitas diperoleh equity value sebesar 31 miliar dibagi 2,4 miliar lembar saham. Jadi hasil dari nilai istrinya adalah 12,93 per saham. Sebagai perbandingan, valuasi relatif menggunakan PR atau PB menghasilkan kisaran 103 hingga 266 ribu rupiah, jauh lebih tinggi dari DCF yang mencerminkan betapa sensitifnya hasil terhadap asumsi WACC. Ini ada slide analisis sensitivitas dan resiko, di mana analisis statistiknya menunjukkan bahwa meskipun WACC-nya turun 15%, skenario paling optimis nilai istrinya hanya mencapai 15 ribu rupiah, yang masih jauh di bawah harga pasar yaitu 65 ribu rupiah. Ketika skenario bear beast dan bull case seluruhnya menghasilkan downside sebesar 80%. Resiko paling kritis adalah konsentrasi pelanggan, kehilangan satu saja 3 pelanggan utama bisa berdampak material. Penutup. Sebagai penutup, berdasarkan seluruh analisis yang saya sampaikan, MIS adalah perusahaan dengan keunggulan kompetitif yang nyata, namun biaya modal yang tinggi menyebabkan nilai sekarang dari arus kas masa depannya belum sebanding dengan harga nilai pasar saat ini. Oleh karena itu, rekomendasi investasi yang kami berikan adalah sell dengan target harga 12,93 ribu rupiah per saham dan potensi downside sebesar 80,1%. Investor disarankan menunggu hingga harga saham berada pada level yang lebih mencerminkan nilai fundamental sebelum mempertimbangkan posisi beli.
Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.